Halo para film lovers. Di video kali ini saya akan mengulas film yang berjudul Wonder Woman yang pertama. Cerita dimulai dengan kehidupan Diana pada zaman sekarang. Diana menerima foto dari Bruce Wayne, sebuah foto dari masa lalunya. Cerita mundur ke masa kecil Diana di bangsa Amazon yang semuanya adalah wanita dan memiliki kekuatan yang besar karena berasal dari keturunan dewa. Diana melihat senior-seniornya sedang berlatih dan dia juga diminta dilatih oleh ibunya. Ibunya membacakan cerita tentang dewa Zeus yang menciptakan manusia dengan sifat baik, kuat, dan bersemangat. Tapi anak Zeus yang bernama Ares iri kepada manusia. Ares menciptakan kebencian di antara manusia sehingga menimbulkan perang. Para dewa menciptakan bangsa Amazon untuk mengembalikan kedamaian bagi umat manusia, tetapi ini hanya bertahan sementara. Ares memberontak dan membunuh para dewa satu persatu sehingga menyisakan dewa Zeus saja. Zeus menggunakan semua kekuatannya untuk menghentikan Ares. Tapi Zeus tahu bahwa Ares akan kembali suatu hari nanti. Zeus kemudian menciptakan senjata untuk membunuh dewa dengan nafas terakhirnya. Dan Zeus menciptakan pulau Amazon untuk menyimpan senjata ini sehingga tidak dapat ditemukan oleh Ares. Bangsa Amazon hidup dalam damai. Diana bersama ibunya melihat pedang pembunuh dewa. Diana terus berlatih untuk menjadi lebih kuat sehingga kelak bisa mengalahkan dewa Ares ketika kembali menyerang dunia. Setelah berlatih, Diana berada di tepi laut. Dia melihat pesawat terbang jatuh ke dalam laut. Dia pun segera terjun dan menyelamatkan awak pesawat. Pasukan Jerman berada di perbatasan laut yang ditutupi oleh kabut dan melihat pilot pesawat yang jatuh. Kemudian kapal pasukan Jerman memasuki perairan Amazon dan menyerang mereka. Antiope tertembak dan meninggal. Dia berpesan kepada Diana untuk pergi dan membunuh Ares. Awak pesawat ini bernama Steve Trevor. Dia diikat dengan tali lasso sehingga berkata dengan jujur tentang dirinya. Steve adalah seorang mata-mata yang menyamar sebagai pilot pesawat Jerman. Badan Intelijen Inggris mengirimnya untuk mencari informasi karena mereka mengetahui bahwa Jenderal Ludendorff, pemimpin pasukan Jerman, datang ke kerajaan Turki karena Jerman kekurangan pasukan dan senjata. Tetapi ternyata orang-orang Turki sedang membuat bom untuk Jerman. Bom ini bukan bom biasa, tetapi senjata baru yang diciptakan oleh Dr. Isabel Maru untuk memenangkan peperangan. Steve mencuri catatan Dr. Maru yang berisi formula pembuatan bom ini dan akan melaporkannya kepada badan intelijen sehingga dapat mencegah terjadinya perang dunia yang menyebabkan jatuhnya banyak korban. Diana menduga bahwa perang yang saat ini terjadi dirancang oleh Ares. Diana ingin pergi bersama Steve untuk menghentikan peperangan, tetapi dia tidak diizinkan oleh ibunya. Diana menemui Steve dan mengatakan bahwa dia ingin ikut bersama Steve ke daerah perang. Diana kemudian masuk ke bangunan untuk mengambil pedang pembunuh dewa. Diana menemui Steve dan mengajaknya untuk pergi meninggalkan Amazon, tetapi hal ini diketahui oleh ibunya. Diana bilang bahwa dia pergi untuk mencari Ares sehingga perang dapat dihentikan. Ibunya melepas Diana dengan berat hati. Diana dan Steve berangkat menggunakan perahu. Diana minta Steve langsung mengantarnya ke area perang sehingga dapat menemukan Ares. Jenderal Ludendorff menemui Dr. Maru untuk menanyakan perkembangan senjata baru ini, tetapi belum ada perkembangan yang berarti. Dr. Maru menciptakan ramuan gas untuk Jenderal Ludendorff sehingga dengan gas ini Ludendorff menjadi kuat. Dr. Maru kemudian menemukan catatannya pada secari kertas yang berisi formula bom. Diana dan Steve tiba di London. Diana merasa asing dan aneh dengan keadaan di London saat ini. Steve kemudian membelikan baju untuk Diana, pedang dan perisai, sementara dipegang oleh Etta yang adalah sekretaris Steve. Dalam perjalanan mengantar buku ke gedung parlemen, Steve diikuti oleh beberapa orang yang juga mengetahui tentang buku catatan ini. Steve berhadapan dengan mereka dan Diana pun turut membantu menghajar mereka. Steve masuk ke gedung parlemen untuk bertemu atasannya dan memberi buku catatan. Steve bertemu dengan Patrick Morgan yang juga tahu tentang Dr. Isabel Maru. Di ruang parlemen, Diana diminta untuk membaca buku catatan ini karena ditulis dalam bahasa Turki. Buku ini berisi formula gas yang berasal dari hidrogen dan akan digunakan untuk berperang. Lalu Steve meminta parlemen untuk mencari tempat pembuatan senjata ini dan menghancurkannya sehingga tidak jatuh banyak korban jiwa. Tetapi anggota parlemen tidak menyetujuinya karena mereka akan melakukan penandatanganan surat negosiasi untuk menghentikan perang. Steve diperintahkan untuk tidak melakukan apapun. Hal ini membuat Diana marah-marah ke anggota parlemen karena dianggap pengecut.
Diana juga marah-marah kepada Steve, tetapi Steve berjanji untuk membawa Diana ke medan perperangan. Di sisi lain, akhirnya Dr. Maru berhasil menemukan rumusan proyek senjata gas ini. Steve menemui temannya di bar, Sammy dan Charlie. Steve meminta bantuan mereka untuk pergi ke Belgia. Lalu Patrick Morgan dan Etta datang kepada mereka dan memberikan bantuan uang tunai. Patrick menyuruh Etta membantu mencari informasi Jenderal Ludendorff. Mereka pun segera berangkat. Ketika berjalan menuju kapal, Diana melihat dengan prihatin para prajurit-prajurit korban perang yang terluka. Steve dijemput oleh Chief, teman mereka yang ikut berperang. Steve dan temannya mengambil jalur darat untuk sampai ke medan perang. Hati Diana tergerak oleh belas kasihan untuk membantu ketika melihat beberapa tentara terluka. Tetapi Steve berkata bahwa hal ini tidak memungkinkan karena tentara Jerman terus melancarkan serangan ke daerah ini. Akhirnya Diana naik ke atas untuk melawan para tentara Jerman, diikuti oleh Steve dan teman-temannya. Penduduk kota pun bersorak atas kemenangan ini. Steve menelpon Etta untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan pabrik senjata ini. Etta memberitahu bahwa lokasi Jenderal Ludendorff tidak jauh dari mereka. Dia juga menginformasikan bahwa Ludendorff akan mengadakan pidato dalam acara gala pesta di gedung pusat komando militer Jerman. Esok paginya, Steve dan teman-temannya berangkat menuju gedung pusat komando Jerman. Dari kejauhan, mereka mencari cara agar dapat masuk. Muncullah Chief dengan mengendarai mobil. Sammy dan Steve menuju masuk ke gedung, sedangkan Diana tidak diizinkan untuk ikut. Steve menemui Dr. Maru dengan menawarkan minuman dan membicarakan tentang senjata penghancur yang sedang dia kerjakan dan menawarkan kerjasama. Saat berbicara dengan Dr. Maru, Steve melihat Diana dari kejauhan. Jenderal Ludendorff bertemu dengan Diana dan berdansa dengannya. Mereka membicarakan situasi perang yang terjadi saat ini. Diana hendak mencabut pedangnya untuk membunuh Ludendorff, tetapi ditahan oleh Steve karena Steve ingin menemukan dulu lokasi pabrik pembuatan senjata. Ludendorff menembakkan gas ke udara sebagai uji coba ke arah desa berpenduduk, dan Diana segera menunggangi kuda menuju desa tersebut dan menyaksikan korban berjatuhan. Diana menyalahkan Steve karena menghalanginya membunuh Ludendorff yang dikiranya adalah Ares, sehingga peristiwa ini terjadi. Diana segera mengejar Ludendorff ke pabrik pembuatan senjata diikuti Steve. Diana pun langsung menemui Ludendorff. Diana kemudian membunuh Ludendorff dan berpikir bahwa perang akan berakhir. Tetapi Diana tetap melihat pergerakan tentara-tentara menyiapkan senjata ini. Steve berusaha meyakinkan Diana bahwa semua ini terjadi karena kejahatan manusia, karena manusia ingin berkuasa. Steve meminta Diana untuk membantunya karena dia pun tak ingin melihat jutaan orang menjadi korban. Dalam keadaan kecewa dan kesal, Patrick Morgan tiba-tiba muncul. Diana pun menyadari bahwa Patrick Morgan adalah jelmaan dari Ares. Diana mencoba menyerang Ares, tetapi pedang pembunuh dewa hancur dengan mudah di tangan Ares. Ares memberitahu bahwa senjata pembunuh dewa yang diciptakan oleh Zeus adalah Diana. Steve dan teman-temannya menyamar untuk dapat masuk ke dalam pabrik. Steve dan teman-temannya berusaha untuk menghentikan pesawat yang membawa senjata gas dan akan diterbangkan ke London. Steve menghampiri Diana yang sedang bertarung melawan Ares. Dia memberikan jam tangan dan lari ke pesawat untuk meledakkan pesawat di udara. Ares pun dikalahkan oleh Diana. Perang pun berakhir dan dunia kembali damai. Film pun usai. Pesan moral dari film ini adalah benih kebencian yang ditabur hanya akan menuai kejahatan. Taburlah benih kebaikan untuk melawan kejahatan sehingga tercipta damai di muka bumi ini. Sampai jumpa di ulasan yang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe sehingga channel ini terus berkembang.